Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimawati dari kelas MGP 1 dengan NIM 19030415. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ruang lingkup lembaga keuangan bank. Di sini materi pembelajaran tersebut adalah yang pertama sejarah perkembangan bank di Indonesia, yang kedua itu ada fungsi bank, yang ketiga ada lembaga keuangan sebagai lembaga perantara, yang keempat adalah peran bank dan lembaga keuangan bukan bank, dan yang kelima ada intermediasi dan pengawasan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan bank di Indonesia. Pada tahun 1828, De Javasche Bank merupakan bank Belanda yang berhasil berkembang dan merupakan cikal bakal Bank Sentral Indonesia hingga saat ini. Sejarah perbankan Indonesia tidak lepas dari zaman penjajahan kerajaan Belanda. Pada masa itu, terdapat beberapa bank yang memegang peran penting di Hindia Belanda atau Indonesia. Yaitu ada De Javasche Bank, NV, The Postpoort Bank, Hoop and Spar Bank, Noord Handels Maatschappij atau NHM, National Handels Bank atau NHB, dan The Eskomto Bank atau NV. Selanjutnya sejarah singkat bank pemilik pemerintah. Yang pertama itu ada Bank Sentral atau yang lebih kenal dengan BI berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 1968. Selanjutnya Undang-Undang 23. Bank ini berasal dari De Javasche Bank milik Belanda yang dinasionalkan pada tahun 1951 oleh pemerintah Republik Indonesia. Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor berasal dari The Algemene Credit Bank. Bank BRI dan BEI kemudian dilebur menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia atau BNI yang bergerak di bidang ekspor dan impor. Selanjutnya yang membidangi ruang menjadi Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Negara Indonesia BNI, Bank Bumi Daya atau BBD didirikan di daerah tingkat 1 atau provinsi. Selanjutnya Bank Mandiri merupakan bank hasil merger antara Bank Bumi Daya atau BBBD, Bank Dagang Negara atau BDN. Selanjutnya Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, dan Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim. Hasil merger keempat bank ini dilaksanakan pada tahun 1999. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian bank. Menurut Undang-Undang tahun 1998 tentang perbankan, yaitu bank adalah badan usaha penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan dan menyalurkan dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya guna untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Asal kata bank yaitu bahasa dari Italia yang biasa disebut banca atau uang. Sejarah ini dikenal perbankan dimulai pada jasa penukaran uang, sehingga arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Selanjutnya tujuan dari bank yaitu yang pertama sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Yang kedua menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari nasabah dan meminjamkan kepada nasabah, yakni pihak yang memerlukan dana. Berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Selanjutnya kita bahas ke fungsi bank. Ada beberapa fungsi bank. Yang pertama yaitu sesuai pengertian maka jenis fungsi dari bank, yakni yang pertama menghimpun dana masyarakat atau funding dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, deposito, dan lain sebagainya. Selanjutnya penyaluran dana ke masyarakat atau lending dalam bentuk kredit. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis bank. Di sini ada beberapa jenis bank.
berdasarkan penyelenggaranya. Yang pertama yaitu bank pemerintah, yang kedua bank swasta nasional atau swasta milik asing, yang ketiga bank koperasi atau BMT. Yang kita masuk ke jenis bank berdasarkan bentuk hukumnya. Yang pertama persero, perusahaan perseroan. Yang kedua perseroan terbatas atau PT. Yang ketiga perseroan daerah atau PD atau Perusda. Yang keempat ada koperasi. Ada lagi jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama bank sentral, kedua bank umum, dan ketiga bank perkreditan rakyat. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.